Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sore hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyhadu wal faro. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah ya. Meskipun sebagian tadi pagi sudah ada yang mengikuti kajian daurah, tapi sekarang masih ada yang hadir nggih. Ora sepi iki, termasuk isan lumayan. Di samping kita menunggu temannya mungkin yang belum datang ya, ini akan kula paringi mukadimah tentang bahwasanya di dalam surat Al-Asr ya, yakni wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, ini penting ya. Jadi sesungguhnya ya, demi masa bahwasanya manusia itu pasti dalam kerugian, illal ladzina, kecuali orang-orang yang amanu, dia beriman, wa amilus sholihat. Jadi sering sekali, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran Allah menggandengkan yang namanya iman itu digandengkan dengan amal soleh. Itu banyak sekali, lebih dari 15 di dalam surat Al-Quran itu, 15 ayat ya. Lebih ya, banyak sekali. Di antaranya ya, yakni surat Al-Baqarah ayat 82 ya. Walladzina amanu wa amilus solihati. Walladzina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilu, dan mereka beramal ya, wa amilus solihati, amal yang soleh ya, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ulaika, mereka itulah, yakni orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia itu ashabul jannah, dia itu akan menjadi penghuni surga. Nek pengen ya menjadi penghuni surga, di samping kita percaya nggih, yakni iman nggih, kita harus beramal soleh. Jadi kepercayaan kita itu dibuktikan berupa amalan. Itu kita akan menjadi penghuni surga nggih. Seperti kita nggih, kita beriman bahwa kepada Allah, kita sholat, kita zakat, kita puasa dan lain sebagainya, dan kita beriman bahwasanya kita diwajibkan untuk thalabul ilmi, kita thalabul ilmi. Itu bagian dari amal soleh nggih. Terus kemudian di ayat yang lain juga nggih, ini ada tak ambilkan dari beberapa ayat nggih. Di surat Al-Maidah ayat 9 juga disebutkan wa'adallahu alladzina amanu wa amilus sholihat nggih. Lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim nggih. Wa'adallahu, Allah menjanjikan nih kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh nggih. Lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim, bagi mereka nggih ampunan dan pahala yang besar. Jadi kita ketika kita sudah mengaplikasikan keimanan kita di dalam kehidupan berupa amalan-amalan soleh, yakni amal soleh apa? Amal yang nggih diridhoi oleh Allah, yaitu amal yang di situ ada yang namanya ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan mengikuti Nabi itu amal soleh nggih. Meskipun ketoke
ketoke amale ku apik mengikuti nabi ketok sesuai sunnah, tapi nek gak ikhlas dia bukan amal soleh. Soleh hanya kelihatan saja. Maka apabila terkumpul semua itu, iman kita terus kemudian amal soleh, yakni amal yang sesuai dengan petunjuk nabi dan juga ikhlas. Ikhlas itu tidak berbuat kesyirikan. Amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini mempunyai dosa yang banyak pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa itu nanti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nek ternyata dia itu beriman benar dan dipraktekkan amal soleh, dia ikhlas, amal soleh benar-benar soleh, bukan dohirnya saja, maka dosa-dosa yang lain diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka tahta masyiatillah. Dan lagi di dalam surat Al-Kahfi, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang main-main malah. Jadi innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum adalah bagi mereka jannatul firdaus. Surga firdaus. Nuzulan sebagai tempat tinggal. Jadi ada jaminan dari Allah ketika orang yang beriman dan beramal soleh itu surga, itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang beriman namun tidak beramal soleh, ini nanti dihisab dan apakah diampuni oleh Allah atau tidak juga tahta masyiatillah. Tapi nek dia beramal soleh, ampunan itu ada kepastian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi yang ingin saya bahas, satu ayat yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila solihan min dzakarin au untha. Man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini surat An-Nahl ayat 97. Ini nanti tak ambilkan dari tafsir Jalalain juga fihi bayanun li annal amala. Jadi man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au untha, dari orang laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia dalam keadaan beriman. Jadi amal soleh nek gak beriman nganggur. Kaya sapa? Kaya munafik melok jamaah lah nganggur, karena wong munafik ku wong gak iman tapi gelem amal soleh ketoke secara dohir itu. Tapi tetap dihukumi dohir, dia Islam, gelem beramal gitu. Namun secara hakikat dia itu orang kafir gitu. Jadi nek barang siapa beramal soleh dari orang laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu. Iki ana lame falanuhyiyannahu, maka pasti, ini yang paling penting, maka pasti akan kami beri kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Wala najziyannahum, dan pasti akan kami beri kepada mereka ajrohum, pahala mereka atau upah mereka atau balasan mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, pahalanya lebih dari yang mereka kerjakan. Maka di sini fihi bayanun li annal amala sholihah la yanfa'u sahibahu hatta yuqrana bi imanin shadiqin. Jadi ini menerangkan bahwasanya amal soleh, amal yang tampak baik, itulah yang yanfa'u sahibahu, tidak memberi manfaat kepada orang yang beramal, ketok sholat, ketok sesuai sunnah dan lain sebagainya. Itu tidak bermanfaat hatta yuqrana bi imanin shadiqin, sehingga disertai iman yang benar. Jadi nek gak iman, mokur ketoke amal apik tok maka tidak akan bermanfaat sebagaimana orang-orang munafik. Bahkan mereka ikut jamaah salat awak dhewe apa masyarakat kita kadang-kadang muni iman lah jamaah wae ra melok kok. Iki wong munafik zaman Nabi jamaah melu gitu. Itu pun tidak bermanfaat karena nggak ada imannya. Nah, ini masyarakat kita mungkin dia iman tapi gak jamaah mergo malas, itu lain, beda. Nanti itu hukumnya nanti apa itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Secara hukum dia berdosa, namun nanti diampuni atau tidak itu terserah Allah Subhanahu wa taala.
Fa innallaha ta'ala la yaqbalu minal ibadi. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menerima dari hamba, seorang hamba, illa ma khalasa minasyirki wan nifaq, kecuali amalan yang ikhlas, yakni ikhlas bersih minasyirki, dari kesyirikan, wan nifaq, dan dari kemunafikan. Jadi dia benar-benar iman dan benar-benar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana ala wajhil mutaba wal ikhlas, dan amal yang demikian itu adalah dilihat dari sisi dia mengikuti Nabi, mengikuti Nabi Muhammad SAW, petunjuk beliau, dan ikhlas, yakni tidak berbuat syirik. Waqad bayyana salafu, dan sungguh telah menerangkan ulama salaf annal imana, bahwasanya iman, alladzi yang yataqabbalullahu, yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa adalah i'tiqadun bil qalbi. Ini yang terpenting. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, wa qaulun bil lisan, ucapan di lisan, wa amalun bil jawarih. Mulane nek Islam belum tentu iman, belum. Orang-orang Islam, orang-orang munafik semuanya dicatat Islam gitu. Bahkan meninggal ya disolati, ya dikuburno secara Islam, tapi dia belum tentu iman. Wong munafik memang tidak iman. Mulane sampean ning desa-desa nek wong sampean genane ana grup ana sing takok tentang wong munafik ana munafik diului salam ta ora. Yo munafik hakiki ora ana sing roh Ora ana sing roh, sampean roh ciri-cirine tok lah, nek petuk tetep ulu salam. Karena apa? Karena dia masih Islam gitu loh. Yo nek mati sampean roh nek munafik ciri-cirine lah, sampean ora roh kepastian maka ya tetap disolati gitu loh. Wa amalun bil jawarih. Jadi iman itu didefinisikan oleh ulama salaf i'tiqadun bil qalbi, keyakinan di dalam hati, wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, diamalkan dengan anggota badan, beramal. Kecuali nek wonge lagi syahadat, urung sempat ono kewajiban beramal, dia meninggal. Ini lain ini. Dia bertobat di akhir hidup maune juahat terus bersyahadat bertobat kepada Allah, urung sempat ono waktu kewajiban datang, misalnya urung sempat melakukan sholat jangka hanya berapa menit dia meninggal, maka orang ini spesial itu loh. Nggak ada tanggung jawab, tidak, sudah dia bertobat, semua dosanya diampuni dan tidak ada tanggungan. Karena apa? Apa amal apa? Wong coro amal urung bar, coro sholat urung sholat wis meninggal gitu. Jadi orang seperti ini luar biasa termasuk iya termasuk spesial. Dapat kenikmatan dari Allah spesial itu. Urung nglakoni mergo gak ada kesempatan, kecuali dia muni tobat, muni istighfar dadakan kok payah salat zuhur gak salat neh sean. Kan punya kesempatan. Ini masalahnya punya kesempatan atau tidak. Maka beruntung sekali orang yang bertobat belum ada kesempatan dia meninggal. Kalau dia memang bertobat benar, ada kesempatan pasti beramal. Itu orang yang seperti itu pasti. Orang yang ditakdir Allah setelah bertobat meninggal itu seandainya diberi hidup oleh Allah, dia pasti beramal. Karena tobatnya itu benar-benar ikhlas itu loh. Fala yu'adul abdu, maka tidaklah dianggap seorang hamba mukminan kamilal imani, seorang hamba itu beriman dengan iman yang sempurna, hatta tajma'a baina tasdiqi wal iqrar wal amal, sehingga dia itu mengumpulkan antara membenarkan di dalam hati wal iqrar dan menyatakan wal amal dan perbuatan. Maka jika tidak, maka orang ini imannya tidak sempurna. Ya iman, tapi tidak sempurna. Asal bukan orang munafik. Munafik tidak iman mereka. Munafik hakiki. Munafik hakiki memang hatinya tidak iman, tapi munafik amali. Ciri-ciri. Dia suka berbohong. Suka mengingkari janji. Itu seandainya dilakukan terus-menerus, dia akan mempunyai ciri munafik. Maka dia namanya munafik hakiki. Wong munafik itu memang betul, tapi munafik amali. Munafik amali belum tentu munafik hakiki. Dia iman, artinya percaya ning Allah, percaya salat wajib, tapi dia iki
nek ambek kancane suka berbohong, suka mengingkari janji, ini namanya munafik amali nggih. Karena orang-orang munafik mempunyai amalan seperti itu. Jika kita mengamalkan amalan itu, maka itu cirinya kita itu orang munafik. Tapi hanya ciri, belum tentu orang tersebut munafik hakiki. Harus dibedakan. Mau PPW sering berbohong, sering mengingkari janji, anggap munafik hakiki tidak bisa. Gitu. Karena munafik hakiki ada di dalam hati, tidak ada yang tahu. Gitu. Lain di mulut, lain di hati. Lagunya sopo? Iya, digawe lagu munafik itu. Wa yazidu imanuhu, wa yazidu lan nambah nggih. Imanuhu imannya nggih. Iman itu tadi apa, Mang? Keyakinan di hati, ucapan di lisan, amalan anggota badan, dan iman bertambah bitaat dengan taat. Wayang kusu bil ma'asi atau bil maksiyah. Jadi wayang kusu bil ma'asi dan berkurang dengan berbuat kemaksiatan. Maka orang semakin mengamalkan amalan taat, amalan soleh yang ikhlas, yang mengikuti Nabi yang soleh beneran, maka imannya akan semakin tinggi. Maka orang nek wis ngamalno sunah Nabi ikhlas, dia itu imannya semakin tinggi, maka hatinya akan semakin bagus, semakin menerima syariat, semakin ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu bedane nek sampean ketoke wis nglakoni aku wis ahlus sunnah wal jamaah, salat wis nonton Nabi, tapi nek bener-bener ikhlas dari hati, insyaallah nanti akan meningkat di dalam hati kita, itu iman kita akan meningkat sehingga hati kita semakin baik. Tapi kok wis ketoke salate tenanan, aku ya tau roh wong ngono ku, tapi kok angger petuk sambat wae. Ya iki wis sembuh iki. Urung-urung ngono kudu dipetani amalane iki. Mungkin apa itu wis sesuai mbek sunah, tapi hatinya dia itu dalam mengerjakannya kurang ikhlas itu. Terpaksa salat wae ngene ganggu perenggawean wae mergawe ngono, budal jamaah dhisik ngrepoti atine ngono, tapi budal deh gitu loh. Tapi krasa repot, iku gak ikhlas isian itu. Krasa repot, walah nanggung kabeh to. Ngono, ono adzan walah nanggung kabeh, malah dia ngrundel. Harusnya gak boleh ngrundel gitu loh. Budal-budal saja gitu loh. Wayang kuno. Wa qaluhu nggih. Nah, lan firman Allah Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Engko iki aku sabar iki menjawab pertanyaan Pak Arjito tentang sholawat di tahiyat awal iki, tak kayak pemanasan iki dhisik tapi. Ya tak gawano kitab aku ngantek mbukake kitabku sing gede-gede iki, aku ndek kitab iki 3 jilid, tak bukae perkara pertanyaan Pak Arjito iki munjuk bukain aja dijawab biasa oleh sunah oleh gak gelem dhek njaluk bukti. Iki kitab sifat salat Nabi asli nggih. Orisinil nggone Syekh Nasiruddin Albani. Tak bukano dadi engko jawabane iki perkataane Syekh Nasiruddin Albani. Jadi dia pasti mantep nek Syekh Nasiruddin Albani. Iya, wa qaluhu lan ucapane dan firman Allah Taala fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka nggih, maka pasti ana pastine iki terjemahe harusnya ana pastine. Maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Apa maksud kehidupan yang baik? Di dalam tafsir jalan disebutkan, kila dikatakan hiya hayatul jannah. Dia itu adalah kehidupan surga. Maka orang yang beriman dan beramal soleh dipastikan masuk surga. Sing roh wonge dhewe amalem soleh memang ikhlas to ora, nek ikhlas tenan pasti masuk surga gitu. Jadi wakilah dan dikatakan juga fit dunya, nek dunya piye? Fit dunya cirine wong nek wis beriman beramal soleh di dunia bil qanaah, dia akan dibuat Allah menjadi merasa cukup. Enak urip. Ora sambat. Heeh, gak sambat wae. Sing sambat nek introspeksi diri. Ya. Awir rizkil halal atau rizki halal, diberi oleh Allah rizki dengan jalan yang halal. Karena rizki ono jalan haram, ono jalan halal, diberi dengan jalan halal. Kalau sudah diberi dengan jalan halal, maka kehidupannya akan baik nih. Hatinya akan menjadi baik karena rizki haram itu berpengaruh di dalam segala hal kehidupan. Itu rizki haram. Sampean mangan barang haram bisa jadi hatinya menjadi sakit. Hati secara hakiki loh, bukan hati sing
daging itu bukan, itu sehat-sehat wae nek halale berupa makanan sehat itu loh. Tapi hati yang batin itu loh. Ya. Itu akan sakit itu nek makanannya haram itu. Maka di orang yang beriman beramal soleh akan diberi makanan halal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jalure dikasih yang halal. Ini di tafsir Jalalain, di tafsir yang lainnya ada lagi nggih. Nah, termasuk tafsir para ulama nggih. Yang saya ringkas nggih. Jadi kesimpulannya fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yamnahuhu. Allah akan memberi kepadanya fid dunya hayatan thayyibah. Nah, kepadanya kehidupan yang baik. Wahia inda salaf, setelah dicari oleh ulama salaf menafsirkan sa'adatun, sa'adah kebahagiaan. Jadi hayatan thayyibah itu maknanya kebahagiaan. Jadi sampai nek beriman beramal saleh akan bahagia. Sing digoleki yo bahagia iki, sing gak kena dituku nganggo duit. Bahagia nggih. Wa qanaah, merasa cukup. Ini seperti tafsir Jalalain tadi. Warizkun halal, rezeki halal. Wasakinatun fil qalbi, dan ketenangan di dalam hati. Wah, ini penting sekali nggih. Penting sekali. Semoga nggih amalan kita ini benar-benar amal soleh, ora ketoke moto apik tok. Nggih, sing penting saat ini disertai iman, ikhlas, nggih, ittiba mencontoh Nabi Muhammad, so iku yang paling penting nggih. Jadi kesimpulannya fadil hayatut thayyibah, maka kehidupan yang baik ini lesat bikathrotil mal, tidaklah mengharuskan banyaknya harta. Ya, itu loh. Itu yang paling penting ya. Oh, aku wis ibadah ya wis ikhlas, wis sregep nggih, nek bengi wae wis pokoke sibat tenanan. Kok isih miskin wae iki ora ibadah isih ora ikhlas ketara, ana ora ikhlase. Nyatane sampean menuntut itu. Ora iso qanaah gitu loh. Ora iso qanaah mang merasa cukup gak iso. Harusnya orang itu merasa cukup nggih. Enggak. Bahagia berarti sugih enggak, berarti banyak harta maksudnya. Nek berarti sugih iya, sugih itu kan merasa cukup. Sugih kan berkecukupan itu loh. Dan dia merasa cukup itu. Bukan itu loh. Mulane laisat bikathrotil mal, enggak harus hartanya yang banyak. Mulane apa dia njaluk wae njaluk ning gone Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Nanti baik harta kita banyak maupun sedikit kita akan cukup itu. Makanya neng kono apa termasuk kita bersyukur, maka akan tambah nikmat kita. Wala bitisa'id dunya, dan tidak karena apa itu luasnya dunia kita nggih. Walakinnaha nurun, tetapinya nggih hayatan thayyibah itu adalah nurun, cahaya yaqdzifullahu fi qalbil mukmin, yang Allah masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Fayaro, nek wis dimasukkan cahaya nggih apa itu petunjuk dari Allah yang dimasukkan ke lapangan di hatinya, fayaro, maka dia melihat al khaira, kebaikan fi kulli hal, dia akan melihat kebaikan dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan jagungnya kebanjiran lah yo dia bisa melihat kebaikan itu. Maka fayarul khaira fi kulli hal. Tingkat marifat. Yo tingkat tinggi. Ini tingkat tinggi nih, wong jaminannya pasti kok. Allah menjanji pasti surga kok. Nek ra tingkat tinggi orang ngarah tuh. Heeh. Wa ya'isyu radiyan nggih. Wa ya'isyu radiyan sabiron syakiron, dan dia akan hidup ridho, jadi lega plong atine, sabiron sabar, nek kena musibah dia sabar, syakiron nek dapat nikmat dia syukur. Ini intinya. Wa hadza misdaqu wa'dillahi liman sadaqa fi imanihi wa asana fi amalihi. Dan inilah bukti yang membenarkan janji Allah kepada orang yang benar imannya dan bagus di dalam amalnya. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang seperti itu nggih. Apa itu? Dengan adanya kita selalu rajin bermasjid taklim, karena cara mono ngeces nih wong biyen ngarep dices. Dadi engko iso imane tambah, imane tambah, engko tambah beramal soleh, semakin tambah beramal soleh imannya semakin tambah lagi. Ngoten. Nggih. Nah, ini ya kemarin kita sampai iki wis teko kabeh jelas iki.
Wis ora ana susulan neh menapa. Nah, kemarin sampai bahas tentang sholawat nggih. Jadi kemarin ada hadis nggih dari Abu Mas'ud nggih, Bashir bin Sa'ad, ya Rasulullah amaranallah an nusolli alaika fa kaifa nusolli alaik gitu. Nggih. Wahai Rasulullah nggih, sesungguhnya nggih engkau memerintahkan nggih kepada kita Amaron memerintahkan kepada kita sinten Allah Ta'ala nggih. Allah memerintahkan kepada kita an nusolli alaika untuk mengucapkan sholawat kepada panjenengan. Fa kaifa nusolli alaik. Mongko hale kaya apa nusolli nggih maca sholawat sapa ingsun alaika ing atase panjenengan. Nah, kemudian fasakata Nabi diam summa qala qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya nggih. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Atau langkano fil alamina juga ada riwayatnya innaka Hamidum Majid. Ada nggih. Itu sama boleh nggih. Wassalamu utai salam kama alimtum nggih. Kama iku kaya oleh apa iku alimtum ngajarni panjenengan nggih. Jadi nek salam wis seperti yang diajarkan Nabi, yakni di apa? Ini loh intinya nanti. Salam itu diajarkan Nabi di tahiyat, gitu. Salam diajarkan Nabi di tahiyat. Pembahasannya para ulama di sini, gitu. Mulanya at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu itu salam. Nah, pendalilan dari Imam Asy-Syafi'i dan lainnya kemarin tak sebutkan kan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mewajibkan baca sholawat di tahiyat awal. Jadi apa hukum baca sholawat yang mewajibkan di tahiyat awal itu ya adalah yang mewajibkan dan yang mensunahkan ya gabungan ya itu Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hubairah Al-Hambali yakni ulama mazhab Imam Hambali itu juga menganjurkan untuk baca sholawat di tahiyat awal. Terus kemudian Syekh bin Baz ya, Syekh bin Baz juga ya sholawat di tahiyat awal. Terus kemudian Syekh Albani, makanya tak bawakan kitabnya Syekh Albani itu. Ya, tahiyat awal. Kemudian yang apa itu boleh tidak ditambah, yakni tanpa sholawat di tahiyat awal, yakni An-Nakhai, As-Sa'bi, Sufyan As-Sauri, Ishaq, ya, dan juga Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin versus Syekh Albani bin Baz iki, kan ngoten. Nah, ini tak bacakan ya, alasannya ya, Syekh Albani. Di dalam kitab beliau Sifat Sholat Nabi juz ketiga halaman 904. Ini bahas sholawat, bahas tahiyat tok itu sampai banyak sekali tadi malam tak baca ya, karena ditanya Pak Harjito terus kesimpulannya hanya ada di depan ini ya. Jadi bape as-sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa maudhi'uha wa sighatuha nggih. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, tempatnya sholawat dan lafadznya sholawat. Ini bape nggih. Kemudian beliau menyebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusolli ala nafsihi. Beliau Nabi Muhammad SAW baca sholawat untuk dirinya fit tasyahudil awali wa ghairihi, di tasyahud awal dan selain tasyahud awal. Beliau membawakan riwayat ini rawahu Abu Awanah di dalam kitab fi Shahih, dalam kitabnya Abu Awanah. Jadi di dalam kitabnya Abu Awanah disebutkan bahwasanya Nabi membaca sholawat untuk dirinya di tasyahud awal dan selain tasyahud awal, berarti sampai tasyahud akhir. Terus kemudian wasanna dzali kalimatihi, dan membaca sholawat itu disunnahkan untuk umatnya. Ya, disunahkan untuk umatnya. Ya. Kemudian ya, beliau di sini mengomentari haitsu amarum bisolati alaihi ba'da salam alaihi. Haitsu ing dalam sekiranya amarohum bisolati, bahwasanya umat itu disuruh baca sholawat alaihi ngatasi Nabi ba'da salam ing dalam saute salam ing ngatasi Nabi. Jadi disuruh baca sholawat itu setelah salam, makanya ono paket jenenge sholawat dan salam. Nah,
Jadi para ulama menyimpulkan karena sholawat dan salam itu satu paket, sedangkan Nabi mengajarkan salam di lafaz tasyahud, otomatis boleh melanjutkan atau bahkan disimpulkan Nabi sebenarnya juga baca sholawat karena di situ sudah ada salam. Mulanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah dan seterusnya. Otomatis Nabi juga membaca sholat karena sudah ada salam itu karena satu paket. Itu alasan para ulama ya. Qultu nggih, Syekh Albani mengatakan nggih, fakama anna salama alaihi sallallahu alaihi wasallam nggih, sebagaimana bahwasanya salam kepada Nabi Muhammad SAW itu yusra'u fi kulli tasyahudin, disyariatkan di setiap tasyahud nggih. Jadi di setiap tasyahud, iki perhatikan kula talan nggih. Di setiap tasyahud nggih, salam itu disyariatkan. Zaman nggak mungkin tasyahud nggak mengucapkan salam kepada Nabi, nggak mungkin. Mungkin nggak mungkin gitu. Makanya Syekh Albani mengatakan sebagaimana nggih, salam itu nggih disyariatkan di setiap tasyahud, fakadzalika tusra'us sholata alaihi sallallahu alaihi wasallam, maka demikian juga disyariatkan sholawat kepada Nabi nggih sallallahu alaihi wasallam nggih ba'da kulli tasyahudin ing dalam sawuse setiap tasyahud. Maka di setiap selesai doa tasyahud disyariatkan sholawat karena di setiap tasyahud juga disyariatkan salam. Sawaun fil julusi nggih. Fil julusil awali sama saja di duduk tahiyat awal awil akhir atau tahiyat akhir. Li umumil adillati karena umumnya dalil, wa itlaqiha dan mutlaknya dalil. Ya, karena umumnya dan mutlaknya. Faminha di antara dalil umumnya itu adalah qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi sesungguhnya innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberi sholawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan bersalamlah. Jadi perintah ayat Al-Quran sholawat digandengkan salam gitu. Nah ini dalil sing umum gitu. Dan dalil umum ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau nggih. Qala Ibnul Qayyim fi kitabihi nggih. Dalil ini fadalla ala annau haitsu nggih. Fadalla maka ayat ini menunjukkan ala annahu nggih ing atase sak temene kelakuan nggih haitsu ing dalam sekiranya syariat disyariatkan syariat taslim apa taslimu taslim disyariatkan salam alaihi nggih ing atase nabi syariat, maka disyariatkan pula as-sholatu alaihi, sholawat kepada Nabi. Jika disyariatkan salam kepada Nabi, maka disyariatkan pula sholawat kepada Nabi. Ini alasan ini kuat gitu loh. Nah, di tahiyat itu disyariatkan salam kepada Nabi, otomatis disyariatkan pula sholawat. Makanya kula memilih bukan wajib tapi sunnah gitu loh. Sunnah nek di tahiyat awal, tapi nek di tahiyat akhir rukun malah gitu. Walihada, karena inilah sa'ala bertanya kepada Nabi sinten ashabu, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah maka sahabat Nabi bertanya gitu loh. Di dalam hadis yang umum, yang mutlak, yang umum gitu. Sahabat Nabi bertanya an kaifiyati sholati, dari kaifiyah sholat alaihi ngatasé Nabi. Wa qalu, dan para bertanya qad alimna kaifa nusallimu alaika, sungguh kami telah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu, yakni assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Gandengane kan salam ono sholawate, maka sahabat takok fa kaifa nusolli alaik, terus piye kita ini membaca sholawat datang panjenengan gitu ya. Apa itu Ibnul Qayyim berdalil seperti itu gitu loh. Karena inilah sahabat bertanya, karena sudah diajari baca salamnya, maka sahabat kok gandengan
gandengannya. Fadalla ala anna sholata alaihi nggih. Fadalla, maka sahabat menanyakan ini menunjukkan ala anna sholata, bahwasanya sholawat alaihi kepada Nabi itu makrunatun, pasangan ya. Bisalami alaihi, dengan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan pasangan itu, menunjukkan pasangan, ya. Jadi pasangan nih, sampai mau salam, kudu yono selawate gitu loh. Satu paket gitu loh. Maka Imam Syafi'i di qaul qadim mengatakan nggak usah pakai baca selawat, tapi di qaul jadid, setelah beliau sepuh malah baca selawat itu, karena beliau menganalisa bahwa ini pasangannya gitu loh, pasangannya. Wa ma'lumun annal musolli yusallimu ala Nabi Muhammad SAW, dan telah diketahui bahwasanya orang yang sholat pasti baca sholawat Nabi, yakni fit tasyahudil awal, di tasyahud awal pasti membaca sholawat Nabi. Fa yusra'u lahu ayyusolli alaihi sallallahu alaihi wasallam, maka disyariatkan baginya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tak bacakan setengah halaman di antara alasan mereka. Maka kita bertoleransi. Nek sampean gak baca ya sudah, enggak, ya tetap sah sholatnya nggih. Sing baca ya karena punya dalil yang kuat. Dalilnya kuat, dan ini dipegang oleh Syekh Albani sama Syekh bin Bas nggih. Syekh Albani sama Syekh bin Bas. Nek enggak pakai sholawat dipegang oleh Syekh Ibnu Utsaimin gitu nggih. Pembacaan sholawat sekarang Ustaz. Nggih. Walaupun itu di tasawuf awal, itu ada yang punya pengertian sholawatnya itu yang pendek. Artinya seperti ini. Hanya Allahumma sholli ala Muhammad dipotong sampai situ, enggak dilanjutkan ya. Nggih. Tidak sampai selesai. Tidak sholat Ibrahimiyah, hanya sholat Nabi saja gitu toh. Nah, nek cara kula niku ndak ada masalah, karena menurut kula di tahiyat awal itu baca sholawatnya sunnah, sehingga enggak Ibrahimiyah enggak apa-apa. Gitu. Nah, nek menurut sebagian ulama sholawat harus komplit Ibrahimiyah. Memang ada pendapat ulama itu. Itu bagi mereka yang mengatakan sholawat di situ wajib. Ini gak wajib juga usah Ibrahimiyah, enggak satu paket, hanya Allahumma sholli ala Muhammad enggak apa-apa. Sudah itu hanya untuk menggandengkan dengan salam saja gitu. Jadi terserah jenengan, yang jenengan apa itu Allahumma sholli ala Muhammad sudah selesai, sebenarnya enggak ada masalah, karena itu hukumnya sunnah, enggak wajib. Tapi nek di tahiyat akhir harus komplit. Jangan sampai hanya Allahumma sholli ala Muhammad terus doa, jangan sampai sholawat Ibrahim. Ngoten nggih? Nah, jadi ini termasuk perselisihan pendapat di kalangan para ulama, dan dalilnya sama-sama kuat. Di luar tasawuf tadi Ustaz menyampaikan apabila ada salam itu pasangannya adalah kita membaca sholawat. Nggih. Salam misalnya kita salam ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu harus diimbangi dengan salam. Bukan, maksudnya salam kepada Nabi itu loh. Gandengannya salam kepada Nabi, ku gandengannya sholawat kepada Nabi itu loh. Nggih, makanya assalamualaikum ayuhan nabiyyu harusnya ada. Makanya neng kono kan ada paket yang namanya sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ini dalilnya apa itu surat Al-Qur'an itu ya apa innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat dan salam. Perintah Allah dalam Al-Qur'an ini satu paket. Sholawat dan salam itu satu paket. Itu maksudnya ngoten. Bukan assalamualaikum dengan kita sama, bukan nggih, ngoten nggih. Salam Nan? Nggih. Gandengan kan karena di Al-Qur'an ada. Jadi ini loh, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan gak satu paket, sholawat dan salam gitu. Maka tadi kalau sudah selesai tasawuf akhir harus sholawat tadi ada seperti itu ya Ustaz tadi menerangkan. Kalau tasawuf akhir sholawat wajib malah. Setelah tasawuf akhir. Iya. Gimana letaknya itu? Maksudnya setelah baca tasawuf di tasawuf akhir itu ada sholawatnya. Ya itu lah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad, itu loh yang wajib itu. Terus bar kuwi lagi disunahkan sunnah baca
doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrum. Itu yang kula baca. Allahumma hasibni hisabai yasira, itu yang saya baca di setiap tahiyat akhir. Jadi dilindungi dari hutang. Masalah hutang ini nanti pertanyaannya Bu sinten nih, Bu Juli. Arisan itu kan bahasanya hutang itu nanti. Dan Nabi sering berlindung dari hutang gitu. Engko tak jawab, engko bar bahas iki saithik nggih. Sekarang hadis tentang tasyahud. Tentang doa nggih. Lanjutane mawon langsung mbok tak waca mburung kinane aku lali. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza tasyahada ing dalem nalikane maca tasyahud, yakni maca tahiyat. Sapa adukum salah jenis sira kabeh fal yastahid mongko becik nggih. Berlindung sapa ahadukum billahi kelan Allah min arba'in saking perkara papat. Nggih, anjurane sing paling penting perkara papat iki nggih. Yaqulu hale ngucap sapa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dan berlindung kepadamu dari nggih adab kubur. Ini loh maknane wong iso bahasa Arab nggih. Ana wa iku huruf athof, berarti intinya juga aku berlindung kepadamu dari neraka jahanam dan aku juga berlindung kepadamu dari adab kubur gitu. Wa min fitnatil mahya wal mat, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah nggih. Hidup dan fitnah mati nggih. Wa min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah Al-Masih ada Dajjal nih, Dajjal nih. Berlindung ini dipakai untuk doa di akhir tasyahud akhir setelah baca sholawat. Muttafaqun alaihi wa fi riwayatin li Muslim idza farawa ahadukum ing dalem nalikane rampung sapa ahadukum salah siji kabeh minat tasyahudil akhir saking tasyahud akhir, setelah selesai baca tasyahud akhir, yakni setelah sholawat. Baca itu nih. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ditambahin neh gak apa-apa. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrum. Ya Allah, aku berlindung padamu dari dosa dan hutang. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Yang dimaksud fitnah hidup dan fitnah mati itu apa ya? Fitnah hidup ya banyak sekali, hidup ini fitnahnya banyak sekali itu. Ya termasuk subhat di dalam kehidupan itu fitnah, ya kan? Kalau mati gak ada fitnah ini. Fitnah mati yo siksa kubur. Nah, itu juga fitnah kematian ya. Siksa kubur itu. Iya. Siksa kubur ya sama dengan ada bil kubur. Ada bil kubur nggih, fitnah kematian juga sama nggih. Banyak sekali lah, pokoknya fitnah keburukan ya di dalam kematian, termasuk dicabut loro itu ya fitnah. Loro nemen ini iso penak seperti rambut keluar dari tepung itu ini iso kan. Termasuk bisa menjawab, sulit menjawab juga termasuk fitnah kubur itu. Makanya sulit menjawab ya dapat adab kubur gitu. Yang tidak menyakitkan katanya seperti air teko dikocorkan itu ya mudahnya untuk Wallahu ta'ala alam nggih, kula nas hadis sahih butuh melihat lagi nggih. Tapi ya pernah dengar seperti itu nggih, macam-macam. Dicabut dari tepung. Rambut dicabut dari tepung juga. Jadi mudah sedikit. Insyaallah jika nggih seseorang itu sudah ridho dan ikhlas menerima takdir Allah, nggih, jenengan nek uripe iki wis ridho, wis gak ngerundel kepada Allah, insyaallah mudah dicabut. Hanya itu saja. Nah, hanya itu saja nggih. Kuncinya ketika kita ridho ikhlas hidup itu sudah nikmat, menikmati takdir Allah, insyaallah dicabut juga nikmat gitu. Gak loro itu. Ikhlas mulane ning kono ya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nek jiwane wis tenang dicabut gampang. Wis itu tak kuncinya. Kuncinya itu nggih ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu orangnya sudah tenang, jiwanya sudah mutmainnah, sudah tenang. Wong nek urip jiwane tenang dicabut wis gak geger, wis ora kuwatir apa, wis gampang gitu. Nah.
Kok iso gak kuwatir Ustaz? Yo iso kae bola-bali tak terangno. Wong nek ape mati ditekani malaikat didohno panggonane didohno swarga, ya toh? Terus dihindari ora usah kuwatir anak-am diurusi Allah. Makanya dhewe wis tenang, siap gitu loh. Makanya gampang gitu loh. Sing repot sing angel iku sing dhewe sing urusan donya sing dipikir sik iki dan ya iku sing gari angel itu gitu loh. Sing gari lara iku ya. Mana ada mikir janjian mati bareng mbekan pacare nggih biyen ngono ku malah angel. Heeh. Iya malah angel. Nek critane ning nggonku ana nganti nekakno mantane je. Janji sehidup semati nganti ngono dipikir tenan. Akhirnya dia ape mati wong anuku kae urung mati ngono diparani wis kena mati sik ngono lagi mati. Oh, no kasus ngono-ngono ning nggonku. Oh. Wis nak mati sik lah ora apa-apa jadi lagi mati. Iku gara-gara yang grundel iku mangatine pikirane grundel gitu. Maka pikirane dilosno wae itu. Santai mawon itu lho. Wae mati anak diurusi Allah Subhanahu wa taala itu. Untuk apa-apa wis ditinggal gitu. Wa Nabi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala nggih. Dene watake sing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sak temene Abu Bakar Siddiq. Kala iku ngendika sinten Abu Bakar Siddiq li Rasulillah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimni, mugi ngajarno panjenengane ingsun doaan doaatu kang donga sapa ingsun bihi kelawan doa fi sholati ing dalam salat ingsun. Kala matur sinten Nabi. Ini Abu Bakar bertanya meminta diajari doa nggih. Di dalam sholat kul ngucap sira terus Nabi Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min intik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini jangan hafalkan tinggu doa di dalam sholat juga bisa ya Allahumma inni dzalamtu nafsi, ya Allah sesungguhnya aku nggih itu dzalamtu aku berbuat dolim nggih nafsi terhadap diriku nggih berbuat dolim nggih. Berbuat dolim itu akeh perbuatan dolim yang dilarang oleh Allah nggih. Merusak dirinya sendiri itu dilarang oleh Allah. Contohnya apa? Wong rokok iya dilarang mergo merusak diri. Dolim itu jenenge. Berbuat dolim terhadap dirinya sendiri. Semua jenis kedoliman enggak rokok tok tapi semua jenis kedoliman ora kok aku rokok ngene iki sak sedotan oleh ganjaran ngono malahan. Oh. Nambahi pajak dari pemerintah. Ya, nambahi pajak nang pemerintah malah ngono. Iku berbuat dolim terhadap diri, nggak boleh gitu. Dulman kathiron, kelawan kedoliman yang besar. Orang itu banyak berbuat dolim. Akeh yang berbuat dolim. Kita berbuat dosa itu kepada Allah sebenarnya juga berbuat dolim itu. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa illa anta kecuali panjenengan ya Allah. Faghfir mongko mugi nyepuro panjenengan li datang ingsun nggih. Njaluk sepuro atas dosa maghfiratan kelawan pangapura min indika saking ngersane panjenengan. Warhamni lan mugi ngrahmati panjenengan ni ingsun paring rahmat. Artinya apa? Dosa ku akeh lah ya Allah jangan ampuni itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah al-ghafur, zat sing akeh pangapurane, ar-rahim tur zat sing penyayang. Ini dihafalkan juga nggih. Banyak terserah tinggal pilih. Wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala sallaitu salat sapa ingsun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakana mongko ana sinten Nabi ku yusallimu salam sinten Nabi an yamini saking tengene Nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ing ucapan lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Wan syamali lan ning arah kiwa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadi nek ana imam salame ngono sampeyan njuk gumun nih hadise ana ning gone Bulughul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu boleh. Itu juga sunnah. Umumnya assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi umumnya itu juga sunnah. Jadi ada beberapa lafadz ya yakni iki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan kiri nggih. Terus ana sing kanan kiri assalamualaikum warahmatullahi tok. Assalamualaikum warahmatullahi terus ana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih. Kanan kiri tadi gitu. Terus ana assalamualaikum warahmatullahi kanan assalamualaikum kiri. Assalamualaikum ngono tok. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum itu ada riwayatnya, nggih. Terus kanan saja juga ada. Nabi pernah kanan saja.
assalamualaikum, kanan tok wis sudah selesai. Maka orang-orang ahli fikih mengatakan salam yang wajib itu kanan saja, kiri tidak. Tinggal dikejar sunnah ya. Karena Nabi pernah hanya salam kanan saja. Maka orang-orang yang makmum masbuk, ada yang mengambil pendapat ahli fikih ketika imam sudah assalamualaikum warahmatullahi kanan, dia sudah boleh berdiri, gak usah menunggu salam ke kiri. Tapi nek kula tesih menunggu salam ke kiri karena imam salam ke kanan itu belum menyelesaikan, selesai nek wis kiri. Kula milih nek imam wis bar sampai kiri lagi ngadeg nek makmum masbuk. Karena menganggap imam belum selesai kok, dia masih akan melakukan salam lagi gitu. Tapi nek menurut ahli fikih boleh karena yang wajib hanya kanan saja. Maka makmum anggere imam wis assalamualaikum langsung ngadeg sudah boleh. Tapi nek kula selama ini menunggu salam ke kiri. Kan disi imam berarti nanti. Wallahu ta'ala secara ilmu fikih nggak apa-apa karena itu salamnya sudah sunnah, sudah nggak wajib, sudah dianggap sudah ditutup dengan yang wajib. Wallahu ta'ala alam ya. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan kiri seperti tadi. Jadi banyak redaksi salam. Mulane nek salam yang berbeda yang sering sampean pakai ora usah kaget. Ten ya. Ku kok ngono Ustaz ono dalile ono kabeh gitu. Nggih. Wanil Mughirah bin Syu'bah lan riwayat saking Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ana sinten Nabi iku yaqulu ngendika sinten Nabi fi duburi kulli sholatin ing dalem gurine saben-saben salat maktubatin nggih kang wajib nggih. Jadi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih ngucap di setiap dubur salat yang wajib ngucapan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi ini dibaca di dubur salat. Ini dubur salat di sini maknanya setelah salam untuk ini. Tandanya apa? Tandanya secara umum jika berupa zikir bukan doa khusus itu adalah dilakukan setelah salam. Jika doa khusus itu umumnya di sebelum salam. Maka iki la ilaha illallah wa la syarika kan zikir. Maka ini setelah salam gitu. Dubur itu kan bermakna dua gitu. Dubur setelah salam dan dubur sebelum salam gitu. Untuk doa dubur sebelum salam. Karena apa? Karena yang namanya dubur kalau alif aja dubur kan mengikuti tubuh. Elok ora sanjabane gitu loh. Tapi ini beda, ini dibilang dubur juga bisa. Lah itu bahasa Arab. Jadi membingungkan kalau kita tidak melihat konteksnya ya. Maka akan membingungkan sama-sama dubur kok nek maknane secara bahasa dubur itu kan eloke tubuh gitu. Jara mono dubur berarti isa eloke salat berarti masih di dalam salat bantahan ngono ya bantah wae mbek dalil iki muni dubur nyatane ning luare salat itu. Makanya secara bahasa itu kalah dengan secara istilah ya. Secara istilah bisa dibedakan tergantung konteks kalimat ya. Nah, konteksnya itu apa ya. Sama-sama dubur. Beda ada lagi ya. Dubur itu enggak harus nguri ya. Dubur ya dubur kuwi ya maksudnya nguri dubur tapi sing sek kantil nih secara bahasa. Secara syariat Nabi ngarahin dubur kok. Wallahu taala alam ya. Ya tadi itu dibaca ya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini aku dulu dapat ini sebelum kenal sunnah ya. Sebelum kenal dalil hadis belum kenal itu ya. Ning gone pas salatan tulisannya Pak D kula nek gak salah tulisan tangan itu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti'a lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Makane kula hafal iki. Ternyata ada dalilnya. Ada dalilnya. Dulu sempat tak tinggalkan karena ono dalilnya enggak gitu. Nah, iya. Loh iya karena kita sudah mengamalkan buahnya ternyata kita enak dalilnya enggak, daripada lagu ditinggalkan. Kalau sudah tahu diamalkan lagi enggak apa-apa karena amal itu membutuhkan dalil gitu. Maka ketika kita ragu-ragu tinggalkan saja. Wis bu amalno bertahun-tahun lah nek ragu tinggalkan. Nanti kita cari ada enggak, kalau ada kita lakukan lagi, kalau enggak ada ya sudah kita tinggalkan gitu.
Wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku kana ana sinten Nabi ku ya ta'awwadhu nggih. Maca ta'awudz sinten Nabi bihinna kelawan nggih. Ta'awudz nggih kalimat kang arep teka maksud ta'awudz nggih. Dubura kulli sholatin nggih. Ing dalem gurine nggih. Saben jaman salat nggih. Diwarani gurine ya kenek, Pak. Penak juga. Sawuse nggih ya kenek nggih. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni. Nek masalah dubur itu di ning kitab itu tak bahas di halaman 135. Iku membahas masalah dubur nggih. Wa a'udzubika minal jubni, wa a'udzubika minal jubni, wa a'udzubika min an arudda ila ardalil umur, wa a'udzubika min fitnatid dunya, wa a'udzubika min adzabil qabr. Hampir sama maknanya, beda redaksinya nggih. Rawahul Bukhari nggih. Jadi dikongkon doa nggih, Allahumma inni iki masuke juga sama iki ning gone setelah baca selawat. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah aku berlindung padamu dari pelit. Nah, menene sampean sing kira-kira mudit uwemanan, iki doane sing penting. Maka Kak, doa itu disesuaikan orangnya lho. Nek wong wis dermawan ya mungkin doa liyane gak apa-apa. Tapi nek sing merasa eman, apa ngetokno dhuwit uweman, apa wae uweman ya. Maka ini Allahumma inni a'udzubika minal bukhli nggih. Wa a'udzubika minal jubni nggih. Jereh nggih. Nek sampean penakut ini Allahumma a'udzubika wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an arudda ila adzalil umur nggih. Berlindung kepada Allah dari dikembalikan kepada seburuk-buruk perkara nggih. Nggih biyen tau nglakoni mendapatkan perkara buruk, dia berlindung jangan sampai terulang kembali. Naudzubillah min syarri dzalik. Wa a'udzubika min fitnatid dunya nggih. Berlindung dari fitnah dunia. Fitnah dunia ini akeh, fitnah harta, fitnah tahta nggih. Fitnah dunia isine kan telu harta tahta, nek cara wong wanita gitu. Nek guru ki biyen gak wanita ngono, harta tahta cinta gitu. Iku fitnah dunia gitu. Toyota masuk harta gitu. Kita berlindung sehingga kita punya harta tidak terfitnah dengan harta nggih. Kita punya cinta tidak terfitnah gara-gara bojo terus ninggalno salat jamaah itu jenenge terfitnah. Nah, gara-gara apa golek duit ninggalno salat jamaah iku jenenge terfitnah dunia. Harta tahta, cinta gara-gara tahta, dia rela apa iku berbohong, rela nyogok dan lain sebagainya. Itu juga jenenge fitnah dunia. Dan ini banyak terjerumus. A'udzubika min adzabil qabr, dan berlindung dari azab kubur. Ini yang perlu digarisbawahi. Nggih. Ini Ustaz. Kita berlindung kepada Allah daripada sampai umur pikun. Penting ini umur. Ini gimana pikun ada? Nah? Yang mana yang kata Oh, di artinya pikun. Ila ardalil umur nggih. Iya pikun. Itu juga bisa nggih, bisa nggih. Penting lho nek tuwek. Nggih. Insyaallah enggak. Tapi memang ada yang pikun nggih. Wallahu taala alam nggih. Niki sampai di sini mawon, niki kula tak jawab pertanyaane Bu Juli, engko nek pertanyaan lagi ditambah lagi karena sudah 4:30 nggih. Belum. Ya? 5 menit. Lah ya gak ya pertanyaan saiki. Jawab pertanyaan. Nek ana pertanyaane monggo. Nek ana pertanyaane silahkan dipersiapkan. Iki rong dijawab, ayo. Estafet. Nggih.
Jadi pertanyaan yang belum terjawab nggih, yakni tak kayak pertanyaan saya ikut arisan, misalkan seperti itu nggih. Arisan uang, tapi kalau dapat arisan dipotong sekian nggih. Sekian boleh 5.000, boleh 10.000 nggih, untuk biaya upah narik dan yang mencatat atau yang memegang arisan. Ngoten nggih? Jawabnya nggih, kalau yang megang ikut arisan maka itu menjadi riba. Kalau yang megang ikut arisan itu menjadi riba karena termasuk nas umum kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman atau hutangan yang menarik manfaat itu riba. Karena yang apa itu? Yang megang ikut arisan berarti yang megang ikut meminjami. Dia nggak boleh ambil hasil dari meminjami gitu. Ngerti maksudnya nggih? Yang pegang kan ikut meminjami, dia nggak boleh dapat hasil nggih, meskipun dia narik dan lain sebagainya gitu. Nggak boleh diambilkan dari uang arisan nih. Kalau yang megang ikut arisan maka menjadi riba, kalau dia tidak ikut arisan maka tidak apa-apa. Merupakan tenaga. Nah, memang pegawai khusus ngopeni arisan tapi dia gak melo arisan. Gitu. Jadi orang tertentu gitu. Dia dapat bayaran dari semua yang arisan, urunannya dari semua yang arisan. Tapi dengan syarat, nek syaratnya olehlah gamil arisan. Bila ada yang telat bayar dia tidak boleh meminjami. Nek telat bayar dia meminjami berarti dia mengambil manfaat dari meminjami. Bayarannya mau loh dia mengambil dari meminjami. Jadi sing tukang tarik gak oleh nalangi gitu. Nah nek ngono gak apa-apa, tapi wong jujur ra gelem. Akhirnya rasido. Ya. Jadi syaratnya seperti itu nggih. Enggak boleh nggih, enggak boleh dipotong sekian persen untuk biaya upah. Nggih. Enggak boleh dipotong nggih. Arisane tadi enggak boleh dipotong. Nggih. Ngoten nggih? Artinya boleh merangkap. Hah? Yang pemodal juga tidak boleh merangkap sebagai. Enggak, nah dia kan akhirnya dapat gaji dari sebab ikut ngutangi nanti. Ini masalah yang sensitif di dalam syariat, masalah yang dalam rangka kita hati-hati. Ngoten nggih. Jadi ini termasuk jawaban sebagian asatid nggih, dalam rangka hati-hati jangan mengikuti arisan yang model demikian. Tapi yang memimpin itu kan istilahnya kan bukan ngutangi. Ngutangi kok. Lah melo arisan kan ngutangi, Pak. Nah, berarti ganda prinsipnya itu. Semuanya tuh. Semuanya kan saling mengutangi iku. Lah sing dapat pertama iku langsung dapat hutangan dari semuanya kan. Jadi hukum arisan sebenarnya hukum adalah hutang piutang itu. Maka apalagi jika hutang tadi seperti kemarin pertanyaan selanjutnya, jika hutang tadi yakni hasil arisan digunakan untuk pesta, habis untuk pesta nggih. Untuk pestanya. Jadi setiap pertemuan ya memang duit arisan iku sing dienggo gitu. Maka ini termasuk bagian dari pemborosan juga. Karena harta digunakan untuk yang tidak bermanfaat itu. Nah, di sini sesuatu yang digunakan untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya, yang tidak bermanfaat dan kurang manfaatnya, apalagi diambil dari harta hutang ini sangat tidak dianjurkan di dalam syariat. Utang dienggo pesta itu sangat tidak dianjurkan. Karena hutang itu dinaudzubillah nabi naudzubillah dari hutang. Berlindung dari hutang kecuali kebutuhan atau dia memang mempunyai harta yang cukup. Artinya apa? Cara bayar langsung duwe. Yang belum Tidak. sadar itu bahwa arisan itu dianggap bukan hutang. Hutang. Lah sampean gak utang biasa Pak Harjito misalnya oleh. Dia kan oleh hutangane wong akeh iki. Nah, itu harus Dia mikir nyaur kan. Nyaure yo angger ulan setor iku jenenge hutang piutang sebenarnya. pemikiran seseorang itu enggak menganggap Maka nek ono ngene, kan ono arisan sing model ngene. Engko sing sapa sing pengen oleh dhisik ngepyo, ngartine ngepyo yo. Ngepyo bayar.
Jadi engko nek bayar sakmene kenekno kowe kan ngono. Engko hasil bayarannya dibagi wonge sing anggota. Berarti anggota iki meminjami dan dapat hasil ini riba. Hati-hati Bu Yuli. Jadi meminjami dapat hasil. Makanya ning gone pasar iku ana yo arisan gede iku modele iku sing gak gelem kena dhisik. Iku oleh duit terus anggar pas arisan. Oleh balen terus. Nah, berarti DE minjami dapat hasil gitu. Itu bagian dari riba. Ngoten nggih? Yang biasa mungkin di pasar ini. Napa? Yup-yuan itu pasar. Nggih, ini pasar wakeh model-model aneh-aneh. Engko sing gak gelem kena pol ngguri iki malah oleh hadiah. Ana sing oleh hadiah Magicom, ana sing oleh aku kan tak gumun piye to sisteme. Sisteme ternyata iku ya duit dari hasil sing pengen oleh dhisik. Oleh duit kan bayar gitu loh. Disuruh datang ke hadiah. Maka itu tidak boleh, itu riba ya. Assalamualaikum Ustaz. Jika suami dolim sama istri suka main tangan, ini sudah pelanggaran syariat ya. Main tangan itu boleh ya. Main tangan itu boleh ketika sudah istri bersalah dan dinasehati 3 kali ya. Dinasehati sampai 3 kali, ternyata masih ya. 3 kali itu berjangka 3 tahun. Nah, iya, maksudnya sampai 3 tahun, nggih. Maksudnya sampai 3 tahun. Jadi wong wedok dinasehati sampai 3 tahun kok isih pancet oleh dikeplak, tapi orang ngeplak Pak, oleh diteblek ngoten lho, Pak. Ora dikeplak. Beda. Nek ngeplak iki sirah. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Jadi mukul kepala itu dilarang nggih. Diteblek itu. Oleh dijiwit lah ngono ya. Bocah kok nakal ngono ya. Iku pun harus sampai 3 tahun para ulama karena dikiaskan anak kecil. Anak kecil itu disuruh sholat umur 7 tahun, dipukul ketika dia tetap enggak sholat umur 10 tahun. Ini dikiaskan untuk mendidik istri. Tapi nek ternyata orang nopo-po, istri gak salah, dikomplang-kampleng wae, iki jenenge suami dolim. Ini termasuk alasan syar'i boleh minta cerai misalkan. Alasan syar'i. Misalkan, tapi nek jenengan bertahan, pahalanya gede bertahan, terus berdoa kepada Allah minta agar suaminya berdoa di malam hari, sholat bengi, ndonga ya Allah bojoku jangan paringi hidayah, jangan paringi akhlak sing apik. Ngono terus, insyaallah suatu saat dikabulkan moro-moro bojone malih petuk bahar cita ngomong ngendho diceritani gelem budal ngaji malahan. Kan iso ngoten iki. Wis ora usah sapa-sapa to, pangen takon nek ditulis ini rahasia ngoten lho, Pak. Definisinya salah niku nurut pemikiran sing lanang apa nurut syariat? Ndak salah itu sesuai syariat asal suami memerintahkan kepada istri sesuatu yang istri mampu mengerjakannya, maka istri wajib mengerjakannya. Dan perintah itu tidak bertentangan syariat. Dan ya perintah tersebut tidak bertentangan syariat. Asal dia mampu, maka wajib mengerjakannya, itu masalahnya. Tapi nek gak salah apa-apa nggih. Nah, itu lain nggih. Jadi ning kene kan istri suka main tangan, nggih. Berkata kasar, menghina, merendahkan istri, bohong masalah keuangan, kadang mengusir istri dari rumah ketika bertengkar, nggih. Jadi diusir, nang minggat kono balik ning ngene wong tuanem. Nah, nek munine balik ning wong tuanem itu tergantung niat suami. Nek niate dipegat maka jatuh talak. Tapi nek niate tukaran tok gak jatuh talak ya. Apakah istri wajib mentaati suami walau suami enggak pernah minta maaf? Masalah minta maaf urusan belakang, yang penting wajib mentaati suami di sesuatu yang kita mampu dan sesuai syariat gitu. Ya, mampu syaratnya mampu dan sesuai syariat. Apa istri berdosa jika istri tidak menuruti keinginan suami? Jika keinginannya benar tetap berdosa. Ya. Jika keinginannya benar. Nek sampean enggak kuat dengan perlakuan suami yang merendahkan dan main kasar, maka langkah pertama
mendekat kepada Allah benar-benar dan berdoa biar berubah. Insya Allah berubah. Pokoknya minta yang terbaik dari Allah. Bisa jadi nanti berubah, bisa jadi nanti dipisahkan oleh Allah, diganti yang lebih baik. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dirubah oleh Allah, kemungkinan kedua dipisahkan oleh Allah, diganti yang terbaik. Jika jenengan benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, karena apa? Orang yang dekat dengan Allah yang baik akan mendapat suami yang baik. Itu sunatullah. Sunatullah yang jenengan apik, bojone apik. Itu sunatullah. Pada akhirnya loh nggih, ora kok dari awal. Pada awalnya jenengan apik, suaminya elek misalnya, sampean tetap bertahan apik, berdoa kepada Allah, insya Allah pada akhir endingnya suami menjadi baik. Atau yang kedua, kalau suami tetap memang tidak layak menurut Allah untuk mendapatkan hidayah, ya. Misalkan suami memang tidak layak untuk mendapatkan hidayah, maka Allah pasti akan mendatangkan sesuatu bagaimana bisa berpisah. Terus nanti didatangkan suami yang baru yang sesuai yang layak kangge jenengan, itu loh. Tapi malah oleh baru nemen malah. Enggak, ketika kita gini Pak, ketika Rasain lu. Pak Arjito menang itu. Ketika istri berbuat baik, tetap taat pada suami, mengikuti jalur yang baik, insya Allah kok ternyata ditakdir cerai, Allah mendatangkan yang lebih baik. Itu yang pasti. Ya, karena apa? Karena orang yang baik jodohnya pasti orang baik. Karena suaminya tadi mungkin menurut Allah tidak layak untuk dapat hidayah. Gitu. Maka tapi berdoa dulu, jangan langsung solusi, jangan langsung cerai. Mendekat kepada Allah, berdoa yang serius, yang sungguh-sungguh, jadilah orang yang baik dulu. Tadi loh, apa itu? Amanu wa amilus sholihat. Iman pada Allah, amal soleh dulu. Nanti Allah yang akan mengatur. Jika istri minggat dari rumah karena tidak kuat dengan perlakuan suami, apa istri berdosa? Jawabannya, nek sampean metu tanpa izin suami, sebenarnya juga berdosa. Jangan, doa dulu. Doa dulu, kemudian keluarnya mungkin ke orang tua minta solusi. Pamit dolan ning wong tua pirang dino boleh. Untuk minta solusi, bagaimana minta nasihat dan sebagainya. Yang jelas berusaha dengan cara yang baik dulu, jangan langsung minggat, jangan langsung minta cerai. Bertahan dulu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan mendatangkan. Sampean serius akan didatangkan kok. Nah, serius bener, sabar bener, serius bener datangkan tadi dua solusinya. Bisa jadi Allah memberi hidayah suami jenengan karena memang layak mendapatkan hidayah karena dikufukan, disamakan statusnya dengan jenengan, yakni orang baik. Bisa jadi kalau tidak layak dapat hidayah, dibuat Allah berpisah, diganti suami baru. Wallahu taala alam. Itu biasa kok hal seperti itu. Zaman sahabat cerai itu biasa kok. Karena memang tidak cocok dan itu Allah pisahkan. Meskipun cerai itu sebenarnya sesuatu yang tidak disukai gitu. Wallahu taala alam. Tapi itu bukan solusi pertama. Solusi pertama doa. Solusi kedua Allah yang nanti memproses. Ngerti ya? Enten lagi pertanyaan? Ninggate pamit tuku terasi. Ora balik. Tuku sarapan ora balik, jangan. Jadi keburukan jangan dibalas keburukan dulu. Ngoten nggih sampun? Wallahu taala alam. Semoga kajian ini ono pertanyaan masih ada waktu? Mboten? Ya pun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.